istiadat, qiyam, ihtiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunus. Ayyuha talibat qabla ta'allum, hayya bina Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Baik para siswa sekalian, hari ini kita alhamdulillah bertemu kembali pelajaran fikih kelas 11. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik siswa sekalian, hari ini kita belajar tentang pelajaran fikih. Fikih masih membahas kemarin, yaitu ada fikih tentang pernikahan dalam Islam. Hanya kemudian kita akan melanjutkan materi hari ini, yaitu tentang rukun dan syarat nikah. Para siswa sekalian, dalam belajar, para siswa adalah semua harus semangat. Harus semangat dalam belajar. Ingat, belajar itu adalah sangat penting dalam kehidupan. Dengan belajar orang bisa tahu. Dengan belajar orang bisa. Dengan belajar orang menjadi bahagia. Maka ingat para siswa semuanya, ketika berangkat dari rumah, melangkahkan kakinya berangkat ke sekolah, niat dalam hatinya, niat dengan belajar dengan baik, belajar untuk mencari ilmu, kemudian juga untuk menghilangkan kebodohan lain, dan ingat bahwa belajar akan membawa kebahagiaan pada diri kita sendiri. Baik para siswa sekalian, sebelum berlanjut kepada pembelajaran, Pak Latif akan mengabsen kehadiran para siswa dulu. Dahlia, Hadiroh. Erlina, para siswa semuanya sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang penting tetap kita semua menjaga kesehatan, jaga diri kita, dan juga jaga kesehatan keluarga sekalian. Baik para siswa, hari ini tadi kita akan membahas tentang rukun dan syarat nikah ya. Rukun dan syarat nikah. Kemarin kita membahas, sebelum pembahasan rukun dan syarat nikah, kita mulai kembali materi kemarin tentang apa? Tentang pernikahan dalam Islam. Ada yang masih ingat tentang apa? Hukum-hukum. Baik, hukum-hukum pernikahan. Minggu kemarin kita membahas hukum-hukum pernikahan. Coba sebutkan hukum pernikahan. Satu, ada hukumnya mubah. Kemudian dua, ada sunnah. Tiga, ada wajib. Kemudian empat, ada makruh. Lima, ada haram. Baik, itu pertemuan kemarin. Ini ada tentang hukum pernikahan, ada mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Nah, maka pada hari ini kita akan melanjutkan tentang rukun dan syarat nikah. Seperti halnya pertemuan kemarin, metode belajar kita adalah metode cooperative learning dengan metode jigsaw, yaitu ada belajar per kelompok ya. Kita akan belajar per kelompok. Baik, kita bentuk kelompok. Membentuk kelompok ini para siswa berhitung dari 1 sampai 3. Kemudian siswa yang pas dengan nomor 1 akan bergabung dengan kelompok 1, 2, dan 2, dan 3, dan selanjutnya. Baik, silakan berhitung dari kalian. 1, 2, 3. Kan bentuk kelompoknya. Baik, para siswa kalian mohon perhatian. Coba lihat ke depan dulu, perhatikan. Kita sudah terbentuk 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian dalam tugas kelompok, maka tugas kelompok ini adalah tiap kelompok silakan mencari materi pembelajaran. Materi pembelajaran nanti ada tiap kelompok ada tugas masing-masing. Kemudian media yang kita gunakan dalam pembelajaran hari ini, pertama kita menggunakan media internet. Nanti silakan HP-nya keluarkan yang mau HP. Kemudian juga menggunakan media buku paket KMA 183 ya, fikih kelas 11. Baik, kelompok 1 nanti tugasnya adalah tentang rukun nikah ya. Tentang rukun nikah. Nah, ada kertas A dan kertas B. Seperti halnya kemarin, kertas A ada untuk di kelompok itu sendiri, silahkan cari materinya. Untuk kertas B itu untuk dibawa ke kelompok yang lain. Ini kelompok 1 tentang rukun, kelompok 1 ini ya, tentang rukun nikah. Seperti halnya kemarin, silahkan nanti bagi tugas. Ada yang bagian menulis atau mencatat,
ada yang bagian mencari informasi, mencari materi pembelajaran, kemudian ada yang ada yang nanti mempresentasikan, ya, itu kelompoknya. Dalam pembelajaran hari ini, para siswa semuanya harus memperhatikan beberapa hal, ya. Tetap dalam belajar ini, para siswa harus memperhatikan kompetensi dasar dalam pelajaran fikih kelas 11. Pertama, para siswa, kompetensi dasar yang harus dikuasai, nanti para siswa menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan, kemudian juga bisa mengamalkan sikap taat bertanggung jawab, kemudian juga hal itu sebagai implementasi dari pemahaman tentang pernikahan dalam Islam. Indikatornya nanti para siswa adalah mampu menjelaskan. Indikator siswa paham terhadap materi, nanti para siswa mampu menjelaskan tentang rukun dan syarat nikah. Itu indikatornya para siswa mampu menjelaskan, mampu menggambarkan atau mampu mendeskripsikan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, para siswa harus paham betul tentang rukun dan syarat nikah. Nah, jadi setiap pembelajaran kita harus tujuan kita apa. Maka hari ini para siswa tujuannya adalah harus paham tentang rukun dan syarat nikah. Kemudian para siswa kalian, kenapa kelas 11 ini mempelajari tentang rukun dan syarat nikah? Karena ini sangat penting sekali. Dalam pernikahan itu, untuk dikatakan pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat nikah. Dan ini pun juga pasti para siswa kalian akan mengalami namanya pernikahan. Sehingga sangat penting para siswa untuk belajar, untuk paham benar tentang rukun dan syarat nikah. Baik, silakan kerja kelompok dimulai. Silakan ke kelompok 1, ke kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Silakan bawa kertas B. Ayo. Nah, silakan kembali kelompok semula. Untuk selanjutnya para siswa sekalian, para siswa semuanya per kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang syarat nikah. Syarat nikah diantaranya yaitu beragama Islam, benar-benar seorang laki-laki, menikah bukan karena dasar paksaan, tidak beristri 4, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, dan tidak sedang beriram haji atau umrah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Setiap kelompok sudah membahas dan mencari materi tentang baik tentang rukun nikah, syarat nikah maupun wali. Baik, untuk selanjutnya para siswa akan ada penguatan sedikit, mohon perhatikan dulu. Baik. Ini tidak lepas dari pembahasan kemarin, ini dalam pernikahan dalam Islam. Baik. Pernikahan dalam Islam. Nikah. Ya. Nikah itu masih ingat apa arti nikah? Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan memenuhi syarat dan rukun, ya. Sehingga pergaulan laki-laki dan perempuan itu menjadi sah. Nah, kemudian juga untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan dalam pernikahan para siswa semuanya harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun ada sebuah unsur kan ya? Unsur yang harus dipenuhi. Baik, rukun nikah ada berapa? Ada 5 apa 5? 1, misalkan apa? Calon pengantin. Berarti calon pengantin ada laki-laki dan ada perempuan. Yang kedua ada wali.
Wali apa? Wali nikah, bukan wali den atau wali murid, bukan. Tapi wali nikah. Siapa wali nikah ini? Orang tua dari perempuan. Ya. Yang wali nikah adalah orang tua dari perempuan. Siapa walinya? Yang ada kaitan nasab. Bapak. Kalau nggak ada bapak, bisa kakak. Kalau nggak ada kakak, bisa paman. Kalau nggak ada paman, bisa kakek. Kalau nggak ada semuanya, nanti bisa ke namanya wali hakim. Asal nggak boleh pada wali santri, nggak boleh. Harus pada wali hakim. Yang ketiga, rukun nikah adalah ada saksi. Saksinya 2 orang. Dan 2 orangnya betul-betul saksi yang adil, benar ya? Adil ya. Artinya bukan orang fasik, 2 orang adil. 2 orang harus. Nah, jadi kalau kita gambarkan, kemudian harus ada ijab kabul. Ijab kabul itu apa? Serah terima ya, ada serah terima ST, namanya serah terima. Nah, kemudian yang 5 ada mahar. Baik, kita gambarkan begini. Dalam pernikahan contoh, ya, ini adalah biasa kalau perempuan itu di bawah ya. Ya, ini si A, ini si B. Ini adalah satu, ini calonnya. Setelah ada 2 calon, harus ada apa lagi? Ada wali, ada wali, B ada walinya. Biasa kalau wali itu berkumis ya, ini walinya, gondrong dikit nggak apa-apa. Ada wali, kemudian ada saksi. Di sini ada 2 orang saksi, nggak apa-apa kecil. Pas ada apa lagi? Nah, ada namanya ijab kabul. Siapa yang ijab kabul? Laki-laki dari wali nih. Ini contoh, ini ada laki-laki, ini ada perempuan. Maka yang ijab kabul adalah seorang laki-laki, calon pengantin laki-laki kepada bapaknya perempuan. Kemudian yang terakhir harus ada mahar. Apa maharnya terserah ya Pak ya. Sapi atau ini apa? Harus ada mahar. Nah, ini para siswa semuanya. Ini ada rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Kemudian syarat nikah. Berarti syarat itu adalah sesuatu hal yang harus ada sebelum dikerjakan. Syarat itu sesuatu hal yang ada sebelum ada kejadian. Contoh syarat 1, misalkan harus Islam, ya. Orang yang menikah itu harus Islam, laki-laki Islam, perempuannya Islam. Kemudian harus balik. Artinya umur 3 tahun, 5 tahun belum boleh, ya. Apa ada namanya kita ada pernikahan dini, ada pernikahan dini, ada pernikahan. Artinya masih usia balik. Ada Islam balik, kemudian ada berakal. Itu orang nikah berakal. Orang gila yang nggak sah nikah, dan lain sebagainya. Baik para siswa, ada yang tanyakan? Ada yang tanya? Ya, kalau ditanya, bagaimana hukumnya pernikahan dini? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak pernikahan dini? Ya? Pernikahan dini itu boleh asal kan balik mencapai usia balik, karena hadisnya kata Rasulullah, nikahkanlah anakmu ketika anakmu itu mencapai usia balik. Cuma nanti kalau menurut perundang-undangan negara itu tidak boleh ya kalau negara. Tapi kalau agama boleh. Baik, sampai di sini. Untuk selanjutnya kesimpulan, silakan dari siswa untuk menyimpulkan. Di sini saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu tentang rukun dan syarat nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan. Baik, kesimpulannya sudah baik. Kalau kita tambahkan bahwa tadi dalam pernikahan harus ada rukun dan syarat. Rukun nikah ada berapa? Ada 5. Calon pengantin, wali nikah, saksi, ijab kabul, mahar. Kemudian syarat-syarat pernikahan harus kemudian juga Islam, balik, berakal, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kriteria wali. Ya, wali juga walinya wali nasab ya, wali nasab. Baik para siswa, sampai di sini
Kemudian pertemuan hari ini sebelumnya kita refleksi sebentar. Alhamdulillah pada materi hari ini para siswa telah baik, semuanya belajar dengan baik, sudah mencapai apa yang diharapkan tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan para siswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti akan disampaikan melalui tes tulis sebagai untuk mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Tadi paham tentang rukun dan syarat nikah. Tapi secara umum para siswa sudah menguasai materi pembelajaran, sudah bisa mencari dengan media internet dan juga menggunakan buku paket dengan baik. Saya rasa terima kasih para siswa semuanya. Baik, aplaus untuk semuanya karena belajar dengan baik semuanya. Kemudian untuk tugas ke depan, kita akan insya Allah ada pertemuan ke depannya. Tugasnya adalah baik silakan mencari referensi tentang pernikahan dini, ya. Referensi tentang pernikahan dini menurut agama dan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Baik para siswa, cukup sekian. Ingat tetap harus jaga kesehatan diri sendiri, jaga kesehatan keluarga, dan tetap semangat belajar. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.